Diriwayatkan bahwa Nabi SAW setiap kali pergi ke Ka'bah untuk beribadah di sana, maka pasti ada orang di situ yang mengganggu Nabi, memaki-makinya, mencacinya, meludahinya, membuang kotoran kepada beliau. Tetapi beliau sedikit pun tidak membalas keburukan tersebut kepada orang itu. Hampir setiap hari orang itu mengganggunya. Hampir setiap hari orang itu memaki-makinya. Hingga pada suatu saat Nabi ketika lewat sana tidak didapati orang yang mengganggunya, yang meludahinya, dan juga orang yang memaki-makinya. Setelah ditanya oleh Nabi, ternyata orang tersebut lagi sakit. Maka Nabi SAW datang menjenguk kepada orang tersebut. Orang tersebut kaget ketika Nabi datang. Disangkanya bahwa Nabi akan balas dendam, Nabi akan marah-marah, atau Nabi akan membunuhnya. Tetapi Nabi menjenguknya, menanyakan bagaimana keadaanmu di sana. Orang tersebut terkejut sambil mengatakan, banyak kawan-kawanku, teman-temanku, sahabat-sahabatku ini, tapi mereka tidak ada yang menjengukku. Justru orang yang aku benci, aku maki-maki, aku ganggu, ya, aku buangi kotoran, dialah orang yang pertama kali menjengukku, memperhatikanku. Dari sini aku mengetahui, dari sini aku meyakini bahwa sungguhnya engkau ini adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut bersyahadat, ya, beriman bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan kepada orang tersebut luar biasa, masuk ke dalam hatinya sehingga orang tersebut sangat bahagia dan senang. Menjenguk orang yang sakit itu termasuk sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan, ya, dalam bersosialisasi bermasyarakat, ketika ada orang yang sakit di antara kita, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Tujuan menjenguknya yaitu adalah pertama, ya, untuk menanyakan kabarnya. Yang kedua, untuk mendoakannya. Ketiga, yaitu untuk membantunya. Keempat, untuk menyenangkan hatinya. Karena orang yang sakit itu, ketika didatangi oleh orang-orang yang dia senangi, yang dia cinta, itu teringankan daripada rasa sakitnya. Makanya Nabi SAW, maka ada Nabi SAW, kalau sudah sambang atau menjenguk orang yang sakit, maka beliau mendoakan, Tahur, la ba'sa alaik. Mudah-mudahan suci, engkau dibersihkan dari dosa-dosa, tidak apa-apa, setelah ini engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan tetapi perlu diketahui, ya, kalau mau menjenguk orang yang sakit, perhatikan, izin terlebih dahulu, kira-kira mau dijenguk atau tidak, karena ada beberapa orang yang sakit yang memang tidak mau dijenguk. Tapi kalau orangnya mau dijenguk, maka silahkan untuk dijenguk. Adabnya orang yang menjenguk orang yang sakit ini, yaitu yang pertama, ya, bawakanlah sesuatu di sana, sedekahi orang yang sakit. Nabi SAW bersabda, dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan bersedekah. Sedekahi dia sesuatu yang cocok untuknya, sesuatu yang baik untuk dia. Lalu sunnahnya juga jangan lama-lama, sebentar saja. Ya, karena mungkin dia mau istirahat, atau mungkin dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Illa idza ista'nasa bihi, kecuali kalau orang yang sakit ini senang dengan kedatangannya orang ini, maka yusannu tatwil, maka boleh lama di sana. Ya. Dan orang yang nunggu orang yang sakit, penjaga orang yang sakit ini diberikan udzur. Boleh dia untuk meninggalkan sholat jamaah di masjid, boleh dia sholat di tempat itu. Ya. Begitu juga dia boleh meninggalkan sholatul Jumat dan dia sholat zuhur di tempat itu untuk jaga orang yang sakit ini. Dan siapa yang perhatian sama orang yang sakit, maka dia insya Allah tidak akan disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang perhatian sama orang yang sakit, kelak nanti kalau dia sakit, Allah akan mengutus orang yang akan memperhatikan kepadanya. Dan barang siapa yang dia tidak urusan dengan orang yang sakit, hati-hati, kelak dia nanti sakit, tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang ngubris kepada dia semuanya. Maka dari itu, ini akhlak Nabi yang sangat mulia. Mari kita sama-sama menjalankannya agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.